Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Koki Mahendra dari Teknik Geologi Angkatan 2019 Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu kelas pada film Moluska, yaitu kelas Cephalopoda, sebagai syarat untuk UTS daring mata kuliah paleontologi dan mikropaleontologi. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang kelas Cephalopoda, saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian paleontologi. Jadi, kata paleontologi ini terdiri dari 3 kata atau 3 bahasa Yunani, yaitu paleios yang memiliki arti kuno, lalu ada ontos yang memiliki arti makhluk hidup, dan logos yang memiliki arti ilmu. Sehingga dapat kita artikan bahwa paleontologi ini memiliki arti merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan di masa lampau. Ilmu ini dibantu dengan sebuah media, yaitu media fosil. Fosil merupakan sisa dari organisme yang telah mati dan terendapkan lalu terawetkan. Fosil ini dapat digunakan sebagai penentuan umur lapisan suatu batuan, korelasi batuan, biostratigrafi, menentukan paleoenvironment, dan sebagai bukti evolusi makhluk hidup. Tapi tidak semua fosil dapat digunakan untuk menentukan umur dari suatu lapisan batuan. Hal ini karena kumpulan fosil terbagi menjadi 2 macam, yaitu Thanatokoenos yang merupakan terdapatnya fosil di suatu lapisan batuan yang bukan berasal dari lingkungan lapisan batuan tersebut. Jadi, fosil ini mati, lalu terawetkan di lingkungan yang bukan merupakan lingkungan aslinya, lingkungan kehidupannya. Jadi, fosil yang masuk ke dalam kelompok Thanatokoenos ini tidak dapat digunakan untuk menentukan umur dari lapisan batuan tersebut karena bukan berasal dari lingkungan batuan tersebut. Lalu kelompok yang kedua adalah Biokoenos yang merupakan kebalikan dari Thanatokoenos. Biokoenos ini merupakan kumpulan fosil yang dapat digunakan untuk menentukan umur suatu batuan. Karena fosil pada kelompok ini hidup dan mati lalu terawetkan di tempat yang sama. Jadi fosil ini tidak tertransportasi ke lingkungan lain, dia tetap menetap di lingkungan tersebut sehingga dapat digunakan untuk menentukan umur dari lapisan batuan tersebut. Molluska merupakan kelompok dari hewan tripoblastik yang memiliki tubuh yang lunak dengan cangkang maupun tanpa cangkang. Dan kelas Cephalopoda ini merupakan salah satu kelas dari filum Molluska yang akan saya jelaskan ini. Cephalopoda ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu cephalo yang memiliki arti kepala dan poda yang memiliki arti kaki. Sehingga Cephalopoda ini berarti kepala dan kaki. Dalam kelompok ini atau dalam kelas ini terdapat sekitar 800 sampai 900 spesies yang masih hidup sampai sekarang dan kebanyakan sudah punah. Untuk hewan-hewan yang termasuk dalam kelas ini adalah sotong, gurita, cumi-cumi, dan juga ada salah satu hewan yaitu Nautilus. Hewan dalam kelas ini kebanyakan hidup di marin, lingkungan marin, yaitu hidup di perairan laut. Tidak ada yang mampu hidup di air tawar, tapi ada beberapa spesies yang dapat dijumpai hidup di air payau. Hewan ini juga merupakan salah satu hewan pada kelas ini merupakan salah satu kelas dari filum Molluska yang memiliki sistem peredaran darah tertutup. Karakteristik lain dari hewan ini adalah kakinya yang memiliki tonjolan-tonjolan, yaitu suction cup, yang membantu mendapatkan makanan, membantu untuk berburu mangsanya, bergerak, dan bahkan untuk bereproduksi.
Cangkang eksternal pada cephalopoda ini tak hanya terdapat pada cangkang eksternal pada cephalopoda ini hanya terdapat pada anggota Nautilus. Sedangkan cangkang pada cumi-cumi dan sotong itu telah berevolusi, telah tereduksi menjadi cangkang internal, jadi di bagian dalamnya. Pada cumi-cumi ini cangkang ini disebut Glaudius, dan pada sotong cangkang internal ini tuh disebut sebagai cuttlebone. Terdapat teori yang mungkin dapat menjelaskan bahwa mengapa cangkang itu tereduksi. Jadi reduksi ini tuh dapat terjadi karena hewan ini berevolusi menjadi predator, sehingga mereka membutuhkan gerakan yang lebih cepat. Nah, untuk gerakan yang lebih cepat dan lincah untuk menangkap mangsanya. Nah, cangkang ini tereduksi karena cangkang pada organisme ini pada saat itu melambatkan mereka, sehingga mereka tidak bisa bergerak bebas untuk mengincar, untuk menangkap mangsanya dan mencari makanan. Karena mereka adalah predator, maka mereka juga harus lebih pandai dari si mangsa. Ini juga bisa menjelaskan mengapa hewan pada kelas ini termasuk hewan yang pintar pada golongan invertebrata. Dalam hal ini, Gladius dan Cuttlebone yang merupakan cangkang internal dari sotong dan cumi-cumi dapat memberikan kemampuan untuk mengambang. Terdapat dua mekanisme yang digunakan untuk bergerak, yaitu dengan menggunakan lengannya dan siripnya seperti pada sotong dan cumi-cumi, dan menggunakan jet propulsion atau pendorong jet, yaitu dengan masukkan air ke dalam rongga mantelnya, kemudian dipompa keluar menggunakan otot-ototnya ke arus keluar, sehingga tekanan air kuat ini tuh memberikan dorongan mereka atau lontaran yang membuat tubuh mereka maju. Tubuh lunak ini dapat bergerak dengan kecepatan yang dihasilkan dari jet propulsion itu. Salah satu organisme yang menggunakan jet propulsion ini adalah gurita. Saat ini hanya terdapat dua subkelas dari kelas cephalopoda yang masih hidup sampai sekarang ini, yaitu kelas Nautiloidea dan Coleoidea. Kelas Nautiloidea itu merupakan kelompok hewan yang memiliki cangkang eksternal seperti Nautilus. Subkelas Nautiloidea ini memiliki shell atau cangkang yang lurus, tapi terkadang juga melingkar atau coil, dengan septa yang memotong secara lurus di bagian dalam dari cangkangnya ini. Untuk umur fosil pada subkelas Nautiloidea ini dijumpai pada umur Kambrium sampai Risen, yaitu sampai sekarang. Lalu subkelas berikutnya adalah subkelas Coleoidea, merupakan salah satu anggota organismenya dalam subkelas ini adalah sotong, cumi-cumi, dan gurita. Lalu berikutnya adalah subkelas Ammonoidea, di mana kebanyakan genusnya atau seluruh genusnya ini sudah punah. Kelas Ammonoidea ini merupakan indeks fosil dari zaman Paleozoikum sampai Mesozoikum. Sutur pada subkelas Ammonoidea ini tuh sangat jelas, sehingga dapat digunakan untuk menentukan biostratigrafi. Septanya berkerut-kerut, suturnya yang kompleks, ya. Lalu patahan eksteriornya yang tinggi atau sculpture-nya itu yang tinggi. Anggota-anggota pada subkelas ini telah punah sejak Kapur atas. Anggota dari kelas Cephalopoda ini yang memiliki cangkang eksternal itu terdapat 4 macam sutur. Sutur yaitu garis-garis yang terlihat pada bagian luar dari cangkang tersebut. Terdapat 4 macam sutur pada cangkang eksternal di kelas Cephalopoda ini. Yang pertama adalah goniatid, yaitu suturnya memiliki satu lingkungan
berumur devon sampai perm. Lalu berikutnya adalah amonitik. Yang berikutnya adalah amonitik, yaitu yang memiliki suturnya yang kompleks dan berumur jura sampai kapur, atau juraksi sampai kapur. Lalu berikutnya adalah seratitik yang berumur perm sampai tias. Lalu yang terakhir adalah belemnites. Belemnites ini memiliki umur jura sampai kapur. Kebetulan sekali di sini saya memiliki cangkang dari genus Nautilus. Ya, ini saya ketemu di gudang di rumah. Walaupun sudah ada sedikit kerusakan, tapi dengan kerusakannya kita dapat membantu kita melihat bagian dalam dari chamber, ruangan dari kelas Nautiloidea ini, yaitu genus Nautilus. Jadi saya akan menerangkan bagian-bagian dari genus ini. Bagian sini merupakan periston, yaitu pinggiran dari cangkangnya. Lalu di bagian yang besar ini merupakan body chambernya atau body whorl-nya, di mana organismenya tuh hidup, dan bagian-bagian dalam lainnya di sebelah sini. Lalu di bagian yang telah mengalami sedikit kerusakan ini dapat membantu kita untuk melihat bagian dalamnya, yaitu ada ruangan-ruangan nih, dapat dilihat chamber-chamber yang dipisahi oleh septa atau septum. Lalu di bagian yang kecil ini tuh merupakan saluran-saluran yang menghubungi si puncle atau salah satu saluran air pada kelas Cephalopoda ini. Lalu di bagian sini adalah apertur dari genus Nautilus ini. Lalu kalau kita lihat dengan dekat dapat terlihat growth lines-nya, garis-garis sepanjang tubuh dari genus Nautilus ini. Namun tidak terlihat bukan suturnya, ini adalah growth lines. Tapi tidak semua fosil tapi tidak semua spesies dari kelas Cephalopoda ini tuh yang memiliki growth lines. Lalu kalau untuk kita lihat di sisi ini merupakan sisi yang anterior. Sisi ini merupakan sisi anterior. Lalu sisi ini merupakan sisi posterior. Bagian atasnya adalah dorsal, sini adalah dorsal, dan bagian sini merupakan bagian ventral, sisi ventral ya. Untuk makhluk hidupnya, modelnya seperti ini. Dia akan ada tentakel-tentakel yang banyak, yang sekitar 80-90 tentakel keluar dari bagian sini. Lalu di bagian sini ada matanya kalau organismenya masih hidup ya. Kalau kita lihat kembali, kenapa hanya genus Nautilus saja yang dapat hidup sampai sekarang ini, sedangkan kelas Cephalopoda yang bercangkang lain seperti ammonites dan yang lain-lain, mereka sudah punah duluan, walaupun umur mereka lebih muda, walaupun mereka munculnya itu setelah dari subkelas Nautiloidea ini keluar. Hal ini berhubungan dengan kekuatan survivalnya ya, dengan survivalnya mereka di lingkungan kehidupannya itu. Mungkin saja anggota dari subkelas lainnya seperti ammonite dan genus lain pada genus lain pada subkelas Nautiloidea ini tidak dapat bertahan hidup lebih kuat dari yang
genus Nautilus ini, sehingga mereka punah terlebih dahulu. Ya, sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan karena saya masih belajar juga. Kalau misalnya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari penjelasan saya mengenai kelas Cephalopoda. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.